Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Prayuda, NIM 2012 10021, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara pembuatan sebuah e-RDIS dalam mata kuliah Praktikum Database Foundation. Baik, di sini dalam pembuatan e-RDIS di sini saya akan menggunakan atau mengambil sebuah judul, yaitu sebuah database atau e-RDIS rumah sakit. Mengapa saya mengambil database atau judul database atau e-RDIS rumah sakit? Karena menurut saya rumah sakit adalah salah satu bidang yang sangat-sangat penting atau sangat-sangat memerlukan yang namanya database. Untuk apa? Untuk memudahkan rumah sakit dalam menginput sebuah data atau menyimpan sebuah data, baik itu pasien, dokter, ataupun petugasnya di rumah sakit tersebut. Maka saya di sini mengambil judul tersebut. Lalu apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sebuah database ataupun membuat sebuah e-RDIS di Oracle ini? Baik, di sini ada 3 hal yang paling penting, yaitu pertama, sebelum membuat e-RDIS kita harus mengetahui atau membuat sebuah yang namanya skenario. Yang kedua, entitas dan atribut. Yang ketiga, lalu bagaimana pembuatan skenario? Apa itu bagaimana cara mendapatkan sebuah entitas dan bagaimana cara mendapatkan sebuah atribut? Baik, entitas skenario ini, maksud saya, skenario dapat dibuat dengan mengetahui bagaimana nantinya sebuah rumah sakit atau proses bisnis dari rumah sakit itu berjalan. Contoh, sini skenario adalah tempat yang banyak digunakan untuk memeriksa maupun merawat orang-orang yang sedang sakit. Dalam rumah sakit ini pasti terdapat banyak sekali orang yang memeriksa kesehatan setiap harinya. Tentunya sebuah rumah sakit ini sangat-sangat membutuhkan sebuah pengolahan untuk semua data-data tersebut. Data tersebut antara lain pasien, riwayat pasien, dokter, petugas rumah sakit, dan data transaksi. Dalam setiap data, untuk membuat database memiliki komponen yang merupakan bagian penjelas dalam sebuah pembuatan database. Sehingga ketika seorang pasien ingin dirawat, maka identitas dari pasien, dokter, petugas, dan data transaksi akan dimasukkan sesuai dengan bagiannya. Sedangkan untuk riwayat pasien akan dimasukkan apabila pasien tersebut memiliki data riwayat pasien atau data riwayat rawat inap sebelumnya di rumah sakit tersebut, maka jika tidak, pasti data riwayat pasien tersebut tidak akan dimasukkan. Dan apabila benar pasien tersebut pernah dirawat di rumah sakit tersebut, maka petugas rumah sakit tidak lagi perlu menginput sebuah data dari pasien tersebut dan tinggal hanya memperbarui, baik itu di bidang data transaksinya nanti, di keluhannya, dan penanganannya mungkin. Maka ini dapat memudahkan atau mempercepat proses perawatan sebuah pasien, sehingga pasien tersebut tidak lagi perlu mengantri karena sudah terdapat data riwayat pasien tersebut di rumah sakit tersebut. Maka entitas, dari mana entitas itu dapat? Entitas tersebut kita dapatkan dari itu tadi, dokter, riwayat pasien, petugas rumah sakit, dan data transaksi. 5 ini adalah sebuah entitas yang terdapat dalam skenario tersebut. Lalu atributnya dapat dari mana? Atribut adalah hal-hal penting yang terdapat dalam entitas. Maka jika kita sudah mendapatkan sebuah skenario, kita pasti akan mendapatkan sebuah entitas. Dan entitas dan atribut dapat dari mana? Atribut tersebut dapat dari entitas. Kita harus memikirkan apa saja yang sangat
berkaitan atau sangat perlu pada entitas yang kita buat nanti. Contoh di sini dokter. Dokter, atributnya pada entitas dokter saya mendapatkan yaitu ID sebuah dokter tersebut, nama dokter tersebut, jam kerja dokter tersebut, riwayat penanganannya, alamat, dan nomor handphone dokter tersebut. Itu merupakan sebuah atribut dari entitas dokter. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan singkatnya. Langsung saja kita buat bagaimana cara membuat sebuah IRDIS. Yang di sini saya mengambil judul rumah sakit. Baik. Pertama-tama kita klik ini new entity untuk membuat sebuah entity baru. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Sini kita akan buat pertama kita buat dokter. Lalu kita buat, kita klik atribut, kita buat berapa atribut yang akan kita buat. Sini saya menggunakan 6 atribut. 6 atribut. Terakhir. Terserah dari mana buat, atau dari 1 atau nomor 6. Saya sini menggunakan bermulai dari nomor 6 karena lebih dekat. Kita buat pertama nomor 6, saya buat nomor handphone. Ini kita klik logical. Short step-nya kita pilih, karena nomor handphone kita pakai integer. Kita klik mandatory. Lalu selanjutnya di atasnya alamat. Kita klik logical. Short step-nya alamat kita pakai varchar 25 karakter, mandatory lagi. Selanjutnya riwayat. Oke, logical. Short step-nya kita pakai varchar lagi 25 karakter. Selanjutnya kita pakai jam kerja. Jam kerjanya logical, kita klik logical, kita ke varchar sama 25 karakter kita buat. Selanjutnya nama dokter tersebut. Nama dokter. Kita klik logical terlebih dahulu. Varchar 25 karakter untuk nama, mandatory, dan yang paling atas adalah ID dokter. Logical, ID dokter karena di angka maka kita pakai integer. Dan di sini kita klik primary. Kenapa primary? Karena ID dokter adalah sebuah kunci atau primary key dalam entitas dokter tersebut. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik lagi. Baru kita buat petugas rumah sakit. Nah, di sini kita atributnya kita buat. Ini ada 3. Mulai dari bawah lagi karena paling dekat. Jam kerja. Kita pakai logical, kita pakai varchar, mandatory lagi, nama petugas, kita logical lagi ya, nama kita pakai varchar 25 karakter, mandatory, dan ini ID petugas. Logical lagi karena di ID sama seperti sebelumnya, yaitu kita pakai integer dari primary key. ID merupakan sebuah primary key. Kita perbaiki dulu biar start sini aja dulu. Selanjutnya kita klik name lagi, pasien atribut ada 9 atribut yang saya pakai di sini. Yang terakhir nomor BPJS,
VCS karena dia pakai nomor, tidak pakai integer. Mandatory punya golongan darah, kita pakai logical, kita pakai kalau di golongan darah kita pakai varchar. Ini saya pilih varchar 25 mandatory lagi. Selanjutnya tanggal masuk, karena dia merupakan sebuah tanggal, maka date tanggal, baru nomor telepon vehicle, integer lagi, mandatory lagi, alamat alamat kita ke varchar 25 karakter. Ini kita jenis kelamin, kita logical dulu. Untuk jenis kelamin sini saya pakai varchar ya, 25 karakter materi, lalu tanggal lahir. Nah, sini tanggal lahir kita pakai date lagi, materi lagi. Sini nama pasiennya, namanya jelas sama, kita pakai varchar 25 karakter mandatory, dan ini ID pasien. Sini logical, kita ke integer dan ini merupakan primary key juga. Nah, kita rapikan sebentar. Oke, next kita buat lagi, kita klik sini, klik sini, kita buat data transaksi, transaksi atribut 8. Saya menggunakan 8 atribut. Itu adalah dokter, logical, dokter itu maksudnya nama, makanya atau apa, oke, varchar ya 25 pakai mandatory. Selanjutnya obat, kita menggunakan banyak tipe data varchar ya, 25 mandatory lagi. Misalnya tanggal keluar, logical, tanggal keluar kita pakai date, ini dia date, dari tanggal masuk, logical juga, kita pilih date juga, mandatory. Jenis penanganannya kita pakai varchar lagi, itu juga datanya, mandatory lagi, jenis ruangan, logical, varchar, nama pasien, nama varchar 25 karakter, mandatory, ID pasien. Untuk logical, ID kita pakai seperti tadi, sama seperti sebelumnya, kita pakai integer yang dicarikan. Oke, kita klik OK di sini. Sorry. Untuk sini kita pakai primary key. Sudah. Maka setiap primary key atau primary siap, kita klik primary pada salah satu atribut, maka akan timbul, sorry sebentar, saya akan share screen lagi. Nah, maka setiap
kita klik primary key pada sini, maka akan timbul seperti ini. Akan timbul seperti ini, timbul pagar, tanda pagar. Oke, buat yang terakhir, aktivitas terakhir itu cukup banyak atribut, yaitu riwayat pasien. Riwayat pasien. Oke. Atributnya sini saya menggunakan 12 atribut untuk riwayat pasien. Baik, kita mulai dari bawah. Dari bawah. Berat badan, vertikal. Tinggi berat saya pakai varchar 25 militer lagi. Varchar lagi. Ini semuanya sama seperti sebelum-sebelumnya. Keluhan selanjutnya logika lagi, varchar lagi, 25 karakter lagi, mandatory. Ini semua riwayat sakit. Riwayat sakitnya logikal, kita varchar lagi, 25 karakter lagi, mandatory lagi. Atribut ke-7 itu dokter, dokter menangani. Kita pakai varchar lagi, 25 karakter lagi, mandatory lagi. Tanggal masuk pasiennya, kita pakai date, tanggal masuk, coba tanggal keluar juga, date juga, mandatory-nya, jenis kelamin, jenis kelamin, logikal untuk jenis kelamin sama seperti ini, kita pakai varchar, 25 karakter lagi, mandatory lagi, artinya tanggal lahir pasien, tanggal lahir kita pakai date lagi untuk sebuah tanggal. Sini nama pasien pastinya, jadi kita pakai varchar ya untuk nama pasien, dan terakhir ID pasien. Nah, ini pasien angka ya, seperti tadi kita pakai integer. Ya, coba jadi primary key-nya, ID pasiennya, klik, dan jadi seperti ini. Dan semua entitasnya sudah kita buat beserta atributnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat terlebih dahulu relasinya. Kita akan buat relasinya. Selanjutnya kita akan buat relasi. Relasinya, tunggu sebentar, kita susun dulu agar rapi. Dalam pembuatan relasi nanti. Nah, lalu dalam pembuatan relasi kita klik ini. Klik ini relasi, kita klik. Pertama kita akan membuat relasi antara pasien dan dokter. Klik sini, tarik garisnya sampai ke atribut dokter, maka akan muncul seperti ini. Di sini
pastikan kita sudah menentukan relationship-nya. Jadi saya menentukan bahwa di sini pasien dilayani, dokter di sini melayani. Setelah sesuai, kita klik dan akan jadi seperti ini. Lalu kenapa tulisan yang sudah kita tulis tidak muncul? Gampang. Kita akan untuk munculkan tulisan tersebut kita akan klik kanan pada kita klik garisnya dulu, kita klik kanan. Oke, kita klik kanan, kita pilih show di sini. So kita pilih labels dan tulisannya muncul di sini. Lagi kita buat juga sama atribut data transaksi ke pasien, data transaksi ke pasien dimiliki memiliki. Kita klik OK dan akan jadi seperti ini. Lalu di sini selanjutnya kita untuk riwayat pasien dan petugas. Salah, maaf. Ya. Untuk petugas memiliki dimiliki. Oke, muncul. Kopikan sedikit. Yang terakhir, relasi terakhir, pasien dan petugas rumah sakit. Klik pasien di sini dilayani dan melayani. Oke. Dan sudah jadi. Ini merupakan IRDIS logical model. Ini merupakan dokter, merupakan entitas, riwayat juga entitas, petugas rumah sakit entitas, pasien entitas, dan data transaksi juga entitas. Ini merupakan atribut dari entitas dokter, merupakan atribut dari entitas riwayat rumah pasien, merupakan atribut dari entitas petugas rumah sakit, merupakan entitas dari pasien, merupakan atribut dari pasien, merupakan atribut dari data transaksi. ID dokter, ID pasien, ID petugas, ID pasien, dan ID pasien merupakan sebuah primary key. Ini merupakan relations atau garis relasi dokter melayani pasien dan pasien dilayani oleh dokter. Begitu juga dengan ini pasien dimiliki oleh petugas rumah sakit dan petugas rumah sakit memiliki riwayat pasien. Lalu setelah ini apakah sudah selesai? Belum. Kita akan membuat dalam model relational model. Bagaimana cara membuat relation model? Pertama caranya adalah klik engineer to relation model. Kita klik ini. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Tarik. Sudah. Setelah semuanya telah terklik, maka kita tinggal tekan engineer dan akan berubah seperti ini. Kita perbaiki dulu. Mungkin ini akan lebih besar ya dari logical tadi. Kita perbaiki sebentar. Sini kita akan terlihat tipe data yang kita buat tadi. Semuanya akan terlihat di sini. Baik. Nah, ini dia. Karena panjang banget, nggak cukup. Ini dia. Ini dia. Dan inilah dia
relation model dari RDIS rumah sakit. Ini merupakan model. Baik, sekian representasi pembuatan IRDIS rumah sakit. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pembuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.